Dalam lanjutan kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh Cut Intan, kini nama selebgram sekaligus atlet Anggar itu kembali ramai disorot oleh netizen. Pasalnya, ia baru saja mengunggah video lainnya dari tindak KDRT yang dilakukan oleh sang suami, Armor Toreador. Sontak saja, hal itu langsung mencuri perhatian warganet hingga jajaran publik figur yang mengecam keras tindakan keji yang dilakukan oleh Armor kepada Cut Intan. Tidak cuma bukti video, Cut Intan juga mengupload sebuah video yang berisi kata-kata perpisahan tepat di hari ulang tahun pernikahannya yang kelima dengan Armor. Pada saat kemarin itu memang beredar di mana ada lagi video yang diupload oleh korban IN, akan tetapi tidak ada izin maupun diketahui dari pihak kepolisian maupun dari pihak PH-nya, pengacaranya sendiri juga tidak tahu. Terima kasih untuk 5 tahun ini, untuk suka, duka, dan sakit yang terpendam. Maafkan jika cerita kita harus disaksikan oleh halayak ramai. Walaupun tak pernah terucap kata maaf, aku sudah memaafkan. Selama 5 tahun pernikahan yang terakhir, aku akan terus berusaha kuat untuk kebahagiaan Aftar, Zara, dan Zea. Tulis Cut Intan. Hari pertama kejadian itu memang sudah ke rumah sakit untuk melakukan visum dan ada perawatan juga. Kalau besok kita ke rumah sakit lagi ya, karena masih banyak banget bekas luka dan memang memar-memar di badan tuh masih banyak. Pokoknya mohon doanya terus ya teman-teman, semoga cepat sehat juga. Sebenarnya kondisi Intan sekarang mungkin kelihatan baik-baik aja karena emang udah biasa kayak gini. Jadi mohon bantuannya terus karena jujur aja di dalam hati paling dalam tuh masih banyak banget trauma dan ingatan-ingatan tentang tentang kejadian-kejadian, bukan hanya kejadian kemarin tapi banyak kejadian-kejadian yang lain. Sekarang pun Amor udah nyesal banget perbuatannya. Karena dia udah penjara, dia tahu gimana sakit pedihnya penjara, dia udah nyesal banget. Dia udah jadikan ini sangat pembelajaran. Agar kasus ini menjadi pelajaran juga untuk perempuan-perempuan di luar sana yang mengalami hal seperti Intan, yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, harus pick up dan nggak boleh terlalu banyak menutup diri seperti saya yang lalu. Pernah sih sebenarnya ada upaya untuk melapor, cuman emang gagal. Pernah juga udah 2 kali ke pengadilan agama, cuman ya gagal juga. Ya memang mungkin saya berpikir pelaku KDRT ini kan dulu saya nggak sadar nih apakah dia bisa berubah atau enggak. Saya berpikir dulu mungkin bisa. Ya berharap banget sebenarnya untuk dia tuh berubah. Cuman terakhir itu karena udah merasa kalau kelakuan dia itu udah bukan cuma mengancam nyawa saya tapi juga nyawa anak-anak ya yang teman-teman lihat. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk melapor demi anak-anak saya juga. Beberapa tahun yang lalu itu saya nggak ngelapor demi anak-anak, tapi saat ini saya juga ngelapor demi anak-anak. Di sisi lain, kehebohan video lanjutan KDRT yang dilakukan oleh Armor juga mengundang kritik dari keluarganya. Pihak keluarga Armor sendiri sangat menyayangkan tindakan Intan yang dianggap telah memicu kegaduhan di media sosial. Selain itu, kuasa hukum Armor menyatakan jika sang klien juga pernah mendapat tindakan KDRT dari Cut Intan. Dan hal tersebut sempat ditengahi oleh pihak keluarga yang ingin mendamaikan keduanya. Lalu benarkah pihak keluarga Armor kini masih menganggap jika semua yang dilakukan Armor adalah tindakan yang tidak disengaja? Kan
kita juga nggak punya hak untuk memaksa Intan untuk menghentikan itu. Ya itu haknya Intan. Saya yakin semua keluarga kan pernah ya ada kekerasan, ada ribut keluarga, itu kan hal yang wajar sebenarnya. Tapi mungkin pada saat itu semua anak muda ini betul-betul lepas kontrol. Baik Intan maupun baik Armor maupun Intannya betul-betul dalam kondisi lepas kontrol. Saya juga lihat CCTV itu nggak sengaja, mungkin dari efek dari kakinya ya. Kakinya itu kan ya nggak sengaja nendang itu mah bawa aja itu kelihatan kok, nggak mungkin dari ya namanya orang lagi berantem. Kalau Armor udah siap, sudah siap, silakan ikut proses hukum. Sudah siap, kita nggak mau, dan kita nggak pernah ada ngebantah, nggak pernah ada ngapa-ngapain, kita siap. Dari awal kita sadar, ini proses hukum, laksanakan. Kita ikuti proses hukum itu. Nggak ada Mbak, nggak ada. Sama sekali nggak ada. Apalagi di luar ya, mamanya Armor begini, membiarkan KDRT, membiarkan ada pembiaran KDRT, nggak ada itu, nggak ada sama sekali, nggak ada. Ini yang mereka keluarga terpukul sekali, sama sekali, betul-betul terpukul itu. Yang menyatakan keluarganya Armor membiarkan KDRT, nggak ada itu. Membiarkan menyuruh Armor kabur, nggak ada itu. Setiap mereka bertengkar, setiap mereka ribut itu, setiap mereka ribut nih, ayahnya Armor itu koordinasi sama ayahnya Intan, papinya Armor itu koordinasi sama ayahnya Intan, sama neneknya Intan, koordinasi gimana cari solusi, itu mereka akan lakukan. Intan sementara maminya dekat sama Intan, maminya Armor tuh dekat sama Intan, keluarga sama sekali tidak membiarkan. Nah ini yang mereka bantah tuh, kami nggak membiarkan. Ada tingkatan, ada hal-hal yang mereka lakukan. Seperti papinya Intan selalu berkoordinasi sama ayahnya, papinya Armor selalu berkoordinasi sama ayahnya Intan, dengan neneknya Intan. Mamanya selalu pun dekatan sama Intan, mamanya Armor nih. Selalu berkomunikasi dengan Intan. Ya salah satu yang kita minta itu tadi satu. Minta restoratif justice. Bagaimana caranya ini bisa diselesaikan secara keluarga. Karena harapan kita itu, kita berharap itu waktu ini diberikan kesempatan ini agar Intan dan Armor itu diberikan kesempatan untuk saling koreksi atau introspeksi diri. Ketika mereka sudah dua-duanya sudah saling mengerti, sudah bisa memahami dan tidak lagi ada penyesalan di situ, ya cukup dong kalau memang hanya untuk pembelajaran tadi. Nah, ya udah ke depannya gimana mau keluarganya Intan sama Armor? Saat ini sudah masuk tahap 1, yaitu pemberkasan. Berkasnya sudah kita serahkan ke Kejaksaan Negeri Cibinong, Kabupaten Bogor, dan kita menunggu hasil pemeriksaan dari jaksa dari minggu kemarin dan diterima tanggal 20 Agustus 2024 oleh jaksa. Kita tinggal nunggu nanti petunjuk dari jaksa. Sampai detik ini tidak ada pengajuan terkait restoratif justice.